Assalamualaikum Bu Marsini. Selamat Waalaikumsalam pagi. Dede, selamat pagi. Sehat Bu Marsini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sri Marsini sudah meluangkan waktu. Di sini kita akan melakukan pra-observasi sebelum nantinya saya akan melakukan supervisi akademik kepada Ibu Sri Marsini. Sebagai tugas pada CGP Angkatan 11 ini pada modul 2.3, begitu ya Bu Marsini. Sebelumnya mohon Bu Marsini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Marsini, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Pada kesempatan hari ini, saya bersama rekan saya Ibu Titi Widayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukoharjo, yang insya Allah akan melaksanakan supervisi akademik kepada saya Ibu Titi. Nah, pada kesempatan ini kita melakukan wawancara pra-observasi. Baik, terima kasih Bu Marsini. Baik, Bu Sri Marsini, sebelumnya saya ingin menanyakan sebelum nantinya saya menyupervisi Bu Sri Marsini ya. Terkait tujuan pembelajaran Bu Sri Marsini, bisakah Bu Sri Marsini menjelaskan untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada supervisi akademik nantinya Bu? Ya, baik, tujuan pembelajaran yang saya buat pada pertemuan nanti ya itu adalah melalui penerapan model pembelajaran role playing atau bermain peran dengan menggali informasi melalui hasil pengamatan dari berbagai sumber belajar serta mengolah informasi, diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, kemudian menyampaikan pendapat dengan etika yang baik dan tanggung jawab, bersikap toleran pada sesama, kreatif, dan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, serta dapat untuk menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, serta mengidentifikasi hukum permintaan dan penawaran, serta asumsi-asumsinya. Seperti itu. Baik, jelas sekali ya Bu Marsini untuk tujuan pembelajarannya. Baik Bu Marsini, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Marsini, area pengembangan apa yang hendak Bu Marsini capai nantinya? Saya yang ingin saya kembangkan itu pada tujuan pembelajarannya, kemudian bagaimana untuk mendorong keaktifan siswa, juga untuk mengembangkan KSE-nya Bu Titi. Seperti itu, kompetensi sosial emosionalnya. Baik, KSE Bu. Baik. Lalu Ibu, strategi yang akan dipersiapkan, yang akan diterapkan Ibu Sri Marsini nantinya seperti apa Bu? Bisa dijelaskan Ibu? Awal strategi yang saya persiapkan yang pertama adalah membuat modul ajar yang berdiferensiasi, tentunya yang sesuai dengan topik pembelajaran dan juga dengan kondisi peserta didik seperti itu supaya tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Kemudian setelah itu juga membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti itu. Kemudian juga menentukan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan topik dan karakter peserta didik. Seperti itu begitu. Baik, terima kasih Bu Sri Marsini. Sudah lengkap ya Bu Sri Marsini. Jadi tadi mulai dari tujuan pembelajaran sudah dijelaskan, area pengembangan yang ingin dicapai juga sudah dijelaskan. Lalu untuk strategi yang akan dipersiapkan atau enggak yang akan dilakukan juga sudah sudah dijawab oleh Bu Sri Marsini. Mungkin itu saja ya Bu Marsini. Untuk nanti lebih lanjutnya nanti kita ketemu waktu pas observasi pada supervisi akademik. Begitu ya Bu Marsini. Siap Bu Titi. Ya, terima kasih. Semoga nanti hasilnya pada waktu pembelajaran juga maksimal ya Bu Marsini. Terima kasih Bu Marsini. Assalamualaikum. Luar biasa semua ya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya Mas. Oke, silakan memimpin berdoa silakan. Kita mulai dulu. Siap, gerak, berdoa mulai. Selanjutnya Bu Marsini mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Alisa, hadir. Andika, hadir. Fahri, hadir. Hani, Hani sakit sudah
ya di WA ya, ditanya sakit apa ya. Semoga segera sembuh ya. Muhammad Kakak, hadir, Randy, hadir, Salsa, Bilal, Syafi, hadir, Warga, Dasra, hadir. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk kami satu ya. Oke, masih semangat pagi ini? Alhamdulillah. Siap mengikuti pembelajaran ekonomi? Ya. Oke, sambil disiapkan bukunya, yuk alat tulisnya, bukunya, ya disiapkan duduknya dibuat yang nyaman, ya supaya kita enjoy mengikuti pembelajaran ekonomi. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Oh, betul semuanya. Berarti udah siap membaca materi hari ini ya? Ya, oke, siap. Sebelum kita menginjak materi hari ini, coba kita ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Saya ingat ya, kemarin kita belajar apa? Ya, iya betul. Perilaku ekonomi. Nah, benar sekali. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya permintaan dan penawaran. Oke ya. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari pada hari ini ya, yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ya, ada indikatornya ya, bahwasanya untuk menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran, terus kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran itu apa saja, ya, dan mengidentifikasi hukum permintaan dan penawaran. Ya, jadi selama 90 menit ke depan inilah yang akan kita pelajari bersama. Oke ya. Nah, terus kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran ya, karena apa artinya kita berjalan kalau tidak punya tujuan sama, apa artinya kita belajar kalau kita tidak mempunyai tujuan ya, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, bisa dibaca bersama-sama apa? Melalui penerapan model pembelajaran role playing atau pemetodan, diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, menyampaikan pendapat dengan etika yang baik dan tanggung jawab, bersikap toleransi kerjasama, kreatif dan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah serta dapat untuk menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, mengidentifikasi hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya. Oke, terima kasih semuanya ya. Jadi pada kesempatan hari ini ya, itulah tujuannya bahwa pada hari ini kita akan menerapkan model yang namanya role playing atau bermain peran ya. Mungkin tadi ada yang melihat dan dalam hati bertanya-tanya ya, Mas ini kok pagi-pagi bawa sayur, mau ngapain ya? Atau mau masak kelas bersama gitu ya? Ya, jadi pada kesempatan pagi ini kita akan bermain peran ya. Kita akan bermain peran sebagai penjual dan sebagai pembeli. Nah, nanti kelas ini akan Mas ini dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang satu nanti perwakilan kelompoknya menjadi penjual dan yang satunya menjadi pembeli dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Mas ini. Gitu ya? Oke, nah ini adalah bahan-bahannya. Nah, selanjutnya ya, inilah materi pokok kita ya, permintaan dan penawaran. Seperti yang Mas sampaikan tadi, bahwasanya hari ini saya bagi kelompok. Oke, bisa dilihat kelompoknya siapa saja? Iya, kelompok satu ada Mas Andika, Mas Fahri, Mas Kakak, Mas Randy dan Mas Syafi. Dan di kelompok dua ada Mbak Alisa, kemudian Mbak Hani, tapi karena hari ini sakit ya, jadi Mbak Hani tidak bisa ikut. Kemudian Mbak Salsabila, Mbak Wardah dan Mbak Zahra. Oke, bisa dipahami anggota kelompoknya? Ya, setelah ini nanti tempat duduknya boleh digeser ya, sedemikian rupa supaya apa? Supaya mudah untuk melakukan diskusi. Oke, saya persilakan. Silakan tempat duduknya dibuat senyaman mungkin. Oh ya, nanti perwakilan kelompok satu beli, dan di dalam transaksi jual beli tadi ada apa? Iya, ada kegiatan tawar-menawar ya, supaya harganya lebih turun atau tidak bisa ditawar ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya kenapa kok
harganya naik. Kata Mas Kakak tadi, oh barangnya langka gitu ya, Mas ya. Oh iya gitu ya. Oke ya. Jadi rangkaian kegiatan kita yang sudah kita lakukan hari ini ada kelanjutannya ya. Nah, kelanjutannya apa? Kelanjutannya adalah kita akan mengadakan diskusi ke kelompok ya. Maka untuk selanjutnya setiap kelompok silakan berdiskusi ya. Untuk kelompok 1 bagian permintaan, kelompok 2 bagian penawaran ya. Kelompok 1 permintaan, kelompok 2 penawaran ya. Silakan kalian buat kesimpulan berdasarkan apa yang sudah kalian lihat dalam permainan peran pada hari ini ya. Nah, apa itu permintaan atau apa itu penawaran ya. Terus kemudian yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan atau penawaran. Dan yang ketiga, bagaimana hukum permintaan dan penawaran itu bisa terjadi. Bisa dipahami? Ya, hasil diskusinya nanti dikerjakan dalam bentuk apa, Bu? Bebas ya. Boleh pakai Canva, boleh dalam bentuk mind map, boleh dalam bentuk PowerPoint, atau dikerjakan di Word, atau boleh di kertas ya, juga boleh ya. Yang penting itu adalah hasil diskusi bersama dengan kesepakatan bersama sama kelompok dan mudah untuk dipahami. Oke, bisa dipahami apa yang disampaikan guru? Bisa ya. Oke, jadi nanti selama 20 menit ya silahkan kalian mencoba untuk diskusi secara bersama. Oke ya, bisa dipahami ya? Ya, silakan lanjutkan. Peran seperti apa ya? Nanti di sini posisi sebagai penjual, yang sebelah sini posisi sebagai pembeli. Nah, bagi anggota kelompok yang tidak bermain peran di depan bisa menyimak dan memperhatikan apa yang sedang dilakukan teman-teman di depan, ya. Ya, sambil kalian pahami apa kaitannya yang dipraktekkan di depan ini dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sudah jelas? Oke, kalau sudah saya persilahkan Mbak Wardah dan Mas Kakak. Ya, yang menjual di sini ya. Ya, oke, silakan yang menjual di sini. Ya, yang pembeli di sini. Ya, penjualnya di sini, pembeli di sini. Oke ya, silakan ini nanti lakukan transaksi jual beli atau yang beli boleh bergantian ya. Ya, nanti kamu beli apa, menawar yang mana. Ya, silakan terus nanti gantian siapa yang ingin beli, yang ingin merasakan membeli boleh angkat tangan ya. Iya. Yang ingin merasakan saya ingin jadi pembeli gitu atau saya ingin jadi penjual itu boleh. Silakan. Ini tuh aja gimana? Saya penjualnya Mbak Warta pembeli. Boleh silakan. Oke, silakan. Oke ya. Oke, yang lain terima ya. Sudah siap ya? Ya. Siap. Oke. Selamat pagi Bu, mau beli apa? Oh, beli tomat. Tomat. Ini satu bungkusnya 5.000 Bu. Enggak 4.000 aja, Pak. Ah, tomat lagi mahal Bu ini. Jadi 5.000 aja udah dapat sedikit. Oh, lihat Pak, lihat. Ini enggak 4.000 aja, Pak. Cuma sedikit loh. Itu banyak ya Bu. Enggak kecil-kecil, enggak gede-gede. Nah, kita jual dapat 4.000 aja ya, Pak. 5.000 Bu. Itu saya cuma 5 Bu. 4.000 saya maunya. Itu baca nggak apa-apa Bu. Ya udah ya. 4.000 benar, Pak. Ya, saya itu 4.000 Bu. Ya, 4.000 ya, Pak. Ya, Bu. Ini Pak. Aduh Bu, gimana Bu? Parkir saya. Mau Baiknya nanti parkir aja ya, Pak. Bapaknya yang kasih nomor parkir. Terima kasih ya, Pak. terima kasih ya Bu. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Ada yang lain merasakan menjadi pembeli lagi silakan siapa? Ada yang mau? Siapa ya? Ada yang ingin mencoba menjadi pembeli, merasakan membeli sesuatu? Randy. Ada? Oh, Mbak Alisa sepertinya pengen. Mbak bisa pengen deh. Oke, Mbak Alisa silakan. Selamat pagi Bu, mau beli apa? Sawi. Tahu. Sawinya berapa aja, Pak? Satu ikatnya 7.000 Bu. Saya lihat dulu ya, Pak. Nah, ini sawinya loh, Pak, ada uletnya. Masa 5.000? 7.000. Aduh, 3.000 aja ya. Ini dikit loh, Pak. Maaf, yang murah Bu, harusnya 7.000. Loh, nanti yang direbus gini cuma dikit loh, Pak. Tadi itu 5.000 aja Bu. Ya, tak beli ya. Ya Bu.
Oke, Mas Denny. Mas Denny. Mau beli galon Pak. Satu plastiknya 50.000. Nah ini dicampur nggak bisa Pak? Bisa Pak. Dicampur Pak. Ya, di setengah-setengah gitu Pak. Ada Pak? Bisa Pak. Bisa. Mau beli dulu Pak. Bentar ya Pak. Ya. Ada buka. Agak hitam bukanya. Bapak ada plastik sendiri? Nanti dulu ya Pak, ambil kertas dulu Pak. Ya Pak, ditunggu. Setengah-setengah Pak. Ya. Berapa Mas? 5.000 Pak. Mahal kan Pak? 4.000 boleh tak Pak? 5.000 boleh Pak. 5.000 sama ini. Bisa doang Pak. Bayarnya pakai kis ya? Oke, ada ya. Oke ya. Ada. Oke ya. Oke ya, jadi Sama dalam PowerPoint atau dalam buku Canva itu juga nggak apa-apa gitu ya. Terus ini juga dipelajari apa hukum permintaan ini kok bisa terjadi, bunyinya bagaimana. Intinya cuma itu aja ya. Ya silakan dicoba. boleh Canva boleh ya. Canva, kertas atau PowerPoint. Sudah.
Kelompok satu dulu ya, yaitu tentang permintaan. Ya, kelompok yang bisa maju ke depan boleh memberikan pertanyaan. Ya, silakan kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Jadi tugasnya tadi dalam bentuk kanva ya. Ya, sudah dikirim Bu ke Bu Marsini, sudah di-download ya. Jadi sudah bisa tampil di depan ya. Silakan kelompok satu maju ke depan. Ya, ada yang satu jadi operatornya ya. Silakan ini. Ini lagi. Siapa yang jadi operatornya? Ya Mas Randy. Siapa yang jadi operatornya? Ya, sebelumnya diperkenalkan dulu ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian permintaan. Waktu sebelum kami menjelaskan. Yang jadi operator siapa? Jika Jadi mana laptopnya? oh, oke Mas. Kan laptop ini. Kayak operator. Ya, ini Mas. Ya, ya, sudah kelihatan Mas? Ya. Silakan dilanjutkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian permintaan yang telah diterangkan tadi di depan, yang telah didiskusikan oleh teman-teman saya. Yang pertama dari tugas kelompok. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Harga barang itu sendiri, 2. Pendapatan konsumen, 3. Harga barang substitusi dan komplementer, 5. Selera konsumen, kemudian jumlah penduduk, serta ekspektasi dan tingkat kebutuhan konsumen. Hukum permintaan. Hukum permintaan semakin rendah harga satu barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang, semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila kami banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan Mbak Alisa. Contoh, semakin tinggi harga barang, semakin sedikit permintaan dan barang. Jadi misalnya kan beli sayur di pasar gitu, kalau sayurnya harganya murah kan pasti banyak yang beli. Tapi kalau sayurnya harganya mahal, pasti yang beli juga sedikit. Jadi mengikuti harga gitu loh. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada seperti itu. Oh, sudah ditutup. Terima Oke, kasih. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 yang beranggotakan Zahra, Salsa, Altisa ingin mempresentasikan tentang penawaran yang artinya struktural. Yang ini Pak, yang jadi operator siapa? Ya, bisa dilihat. Oh, Ya.
tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan menjual. Semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang akan dijual atau ditawarkan produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang dijual atau ditawarkan produsen semakin sedikit. Berupa dari fungsi penawaran. Berupa penawaran bersifat positif dan berbentuk yield dari kiri bawah ke kanan atas. Fungsi penawaran bentuk matematis untuk menyusun daftar penawaran pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Gerakan sepanjang kurva penawaran, penurunan atau kenaikan harga suatu barang dapat menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran perubahan faktor-faktor lain selain harga, misal adanya pajak atau subsidi, biaya produksi, dan teknologi dapat menimbulkan pergeseran kurva penawaran. Ada yang dipertanyakan? Yang bertanya silakan. Maksud kurva penawaran itu apa gitu? Kurva penawaran itu bersifat positif dan berbentuk miring dari kiri ke bawah dan kanan ke atas. Nah, ini kurvanya. Nah, ini kurvanya ini adalah seperti itu. Ini sumbu X-nya. Ini kurvanya ini yang ini. Itu kurva. Jelas? Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi kita sudah pernah diskusi kelompok sampai pada presentasi. Bagaimana? Sudah ada gambaran tentang permintaan dan penawaran? Insyaallah. Oke, kalau sudah mari kita ambil kesimpulan bersama-sama. Oke ya, apa itu permintaan? Seluruh jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta kepada kita waktu dan tempat tertentu. Ya, betul ya, itu adalah permintaan. Sedangkan penawaran adalah Keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. oke, betul ya. Dari kesimpulan itu permintaan dari sisi siapa? Yang memposisikan diri sebagai permintaan, pembeli atau penjual? Pembeli. Pembeli, betul. Yang memposisikan diri sebagai penawaran? Penjual. Oke, berarti sudah paham ya? Ya, jadi ini faktor yang mempengaruhi permintaan benar seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi ya. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Ada harga barang, ada harga barang komplementer ya, kemudian ada selera, ada pendapatan ya, dan lain sebagainya ya. Terus ini adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke, ada apa saja bisa dibaca bersama-sama? Ya, biaya produksi, kemajuan teknologi, pada perkiraan harga di masa depan. oke ya, betul ya. Dan untuk permintaan dan penawaran juga sudah kalian pahami tadi. Oke ya. Baik ya, waktunya tinggal sebentar lagi. Rangkaian pembelajaran sudah kita lakukan. Kemudian selanjutnya untuk mendalami materi, silakan nanti ya kalian kerjakan soal-soal yang ada pada modul kalian ya tentang permintaan dan penawaran ya, dikerjakan, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Gitu ya, bisa dipahami? Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ditanyakan ya? Sudah jelas? Oke ya. Baiklah, ini adalah rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi permintaan dan penawaran ya. Jadi pertemuan selanjutnya silahkan dipelajari dulu, dibaca-baca dulu ya apa itu fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Oke ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Marsini cukupkan sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, memberikan pengalaman kepada kalian ya. Jadi kalian semakin tahu apa itu permintaan penawaran. Nanti ketika kalian di luar, kalian bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari ya. Ya, jadi nanti kalau
kalian di pasar, oh ternyata aku melakukan permintaan, ternyata aku melakukan penawaran, gitu ya. Oke, sudah tidak ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Masini. Ya, terima kasih Bu Masini sudah hadir di sini lagi. Yang waktunya Bu Masini. Iya, Bu Masini. Bu Masini, hari ini saya akan melakukan observasi terkait pasca observasi terkait supervisi akademik yang sudah dilakukan Bu Masini kemarin waktu pembelajaran di kelas 10 yang di Masini. Ada beberapa pertanyaan di bulan sini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bu Masini setelah melakukan pembelajaran ini? Alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan, baik itu dari waktunya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian alhamdulillah berjalan sesuai dengan simak-simaknya begitu. Dan alhamdulillah belajar berjalan dengan lancar. Oke ya Bu ya. Apakah waktu pembelajaran kemarin menurut Bu Masini tujuan dari pembelajaran kemarin sudah tercapai semuanya Bu Masini? Menurut saya dari apa yang sudah saya lakukan kemarin sudah tercapai begitu. Jadi mereka dalam tujuan pembelajaran saya juga mencantumkan bahwasanya mereka itu tidak hanya secara akademik saja melalui materinya, tapi mereka juga memiliki pengembangan dari sisi KSE yang begitu. Jadi seperti ada tanggung jawabnya, mandirinya, sopan, punya etika yang baik. Bu Masini, berarti kemarin kan yang ingin Bu Masini kembangkan KSE-nya Bu Masini. Terus lalu kemarin itu berarti Bu Masini KSE-nya sudah berkembang begitu ya Bu Masini? Alhamdulillah sedikit sudah mulai kelihatan begitu. Jadi kan kalau kita lihat kondisi sekarang ya begitu ya, bahwasanya memang KSE ini perlu dilakukan dalam waktu yang begitu. Jadi bagaimana mereka ketika berdiskusi dengan temannya itu mereka bisa menghargai teman-teman lain. Ketika ada yang presentasi bertanya, mereka mengajukan pertanyaan juga dengan kalimat yang baik, yang sopan. Terus kemudian mereka bisa menentukan dalam diskusi kelompok itu mereka bisa melakukan keputusan yang bertanggung jawab, yang bijak, misalnya dalam menentukan nanti mau dibentuk presentasi pakai Canva atau PowerPoint, itu mereka juga bisa melakukan. Baik Bu Masini. Menurut Bu Masini untuk tindak lanjut terkait supervisi kemarin, apa yang akan Bu Masini tindak lanjutin selanjutnya? Jadi kalau yang dari yang sudah kemarin kan alhamdulillah ternyata KSE itu bisa dikembangkan melalui proses pembelajaran begitu. Artinya nanti ke depan insya Allah pada kelas yang sama atau kelas yang lainnya pada topik yang berbeda, topik-topik selanjutnya berarti ada kesempatan bagi saya untuk mengembangkan KSE itu dalam setiap proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi untuk KSE-nya memang kemarin itu sudah berkembang ya Bu ya. Dan untuk tindak lanjutnya bisa mengembangkan lagi KSE-nya mungkin di kelas yang sama atau di kelas yang lainnya begitu ya Bu Masini. Nanti berawal dari KSE yang baik, membentuk suatu kebiasaan, terus nanti bisa jadi budaya positif yang bisa membudayai di sekolah kita. KSE positif itu anak-anak kalian sangat ini ya Bu, sangat aktif juga ya pembelajaran ya Bu ya, sudah saling bertanya, lalu juga mereka juga saling menghargai satu sama lain, dan mungkin itu juga sudah terlihat ya Bu KSE kemarin. Baik, Bu Masini, mungkin itu saja Bu Masini pasca observasi tentang supervisi akademik yang dilakukan Bu Masini kemarin. Bu Masini terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Masini. Saya juga terima kasih karena dengan kesempatan
Titik sebelum saya pembelajaran sebelum Bu Titik melakukan eksplorasi saya itu jadi saya punya kesiapan dan punya arahan yang jadi saya lebih terarah saya mau ngajar kemana, apa yang mau saya kembangkan itu lebih terarah. Dan ternyata dengan apa itu matching ya Bu Titik ya seperti yang Bu Titik lakukan kemarin terus ke supervisi akademik ternyata membantu dan memudahkan dalam proses Ada 7 pembelajaran yang sampai alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Bu Marsini. Mohon maaf sudah direpotkan. Assalamualaikum.